Cek, cek. Pagi teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi yang lain suaranya? Coba cek kameranya dulu. Yang belum hadir siapa aja ya. Ini pertemuan keempat. Harusnya makin semangat nih teman-teman semua. Saya coba lihat dulu. Resize. Oh iya loh, ramai banget. Oke, Salsa sudah siap, Pilvi, Nyai. Nyai tumben kameranya on. Sedang tidak hujan atau gimana, Nyai? Oke, Novi. Sedang hujan, Prof. Baik, mudah-mudahan cuacanya cerah ya. Surtina sama Rosana. Oh, Surtina sudah mulai. Siapa lagi ini? Ayu Puspitasari. Saya selalu upload di YouTube ya. Jadi jadi wajah Anda nanti ada di YouTube terus nih. Sampai 16 kali pertemuan. Oke, Eros, bidan Eros mana nih? Kameranya belum aktif. Sekedar di awal dulu untuk cek absen dulu ya. Minta tolong dibantu untuk on dulu kameranya. Nanti kalau sudah mulai kuliah dan memang ada kendala di sinyal, mangga silakan di close videonya nggak apa-apa. Atau mau sambil menikmati sarapan pagi yang masih tertunda, atau jangan-jangan belum sarapan ya. Bidan Rianti kameranya mana ya? Bidan Suhai. Oh, Bidan Suhaiti katanya ada keperluan ini. Bisa on. Belum berangkat, Prof. Oh, belum berangkat. Hati-hati di jalan ya. Iya, Prof. Bidan yang lain mana nih? Suningsi, Rindiani, Hadir, Prof. Rianti. Ya. Siap. Oke. Sebentar ya, kita memulai, saya izin screenshot dulu ya. Nanti 1, 2, sebentar. Orang besar ini. Saya minta izin untuk screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Siap kita mulai ya. Oke, kita mulai. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan, makin tune in, makin semangat. Pertemuannya sudah masuk ke pertemuan paling inti ya. Paling inti artinya sudah mulai fokus. Kalau kemarin dasar-dasarnya, sekarang kita mulai fokus persiapan bisnisnya. Persiapan apa yang harus kita bangun. Tapi, ada tapinya. Seperti biasa, sebelum dimulai teman-teman, yuk sama-sama kita niatkan dulu dengan basmalah. Lalu sama-sama kita niatkan, sekali lagi kebiasaan, dan memang ini ciri saya ya. Kalau jernih di hulu, insya Allah akan jernih pula di hilir. Jadi semua yang diniati secara tulus untuk belajar, hasilnya akan lebih baik karena Allah ya. Insya Allah lelahnya menjadi lillah, atau lelahnya karena lillah. Jadi bukan untuk sombong-sombongan, tapi kita ingin terus belajar dalam rangka untuk investasi leher ke atas ya, bukan leher ke bawah. Nah, teman-teman sekalian, saya mau uji dulu ya. Uji semangatnya dengan tes psikotes dulu. Oh, ada tes psikotes yang teman-teman bisa jawab, cepet-cepetan jawab ya. Ada beberapa tes psikotes. Hari ini saya bocorkan tes psikotes 2 dulu ya, 2 soal.
yang biasanya suka ada di psikologi atau tes wawancara. Ya, tes wawancara kalau teman-teman nanti interview oleh HRD, ada tes wawancara biasanya ya. Kita awali materi pertemuan 4 ini supaya nggak boring. Saya mau uji teman-teman semua dengan dua pertanyaan. Konteksnya adalah seberapa greget lu semua yang jadi akbid di sini. Yang jadi bidan ya. Oke, saya mau dengar suaranya. Siap nih semuanya? Siap, Halo? Prof. Siap, Oke, Prof. Oke, siap ya. Insyaallah siap. Soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Cepet-cepetan jawab ya. Langsung kalau sudah tahu jawabannya sebutkan nama ya. Open mic sebutkan nama supaya saya tahu nih siapa yang jawab. Setelah dijawab ya, langsung diikuti dengan alasan kenapa jawabannya seperti itu. Soal nomor 1. Siapa cepet ya. Begitu tahu jawabannya, tes psikotes soal nomor 1. Begitu juga dengan soal nomor 2. Langsung aja. Ya. 1. Sip. Kamu ikut lomba lari. Lalu kamu menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang kamu ada di posisi nomor berapa? Sebutkan nama, jawaban, dan alasannya. Ilma, Prof. Oke, Ilma. Silakan Bidan Ilma. Sekarang posisinya di nomor Baca dulu, 2, Prof. baca dulu. Kasusnya baca dulu. Kamu ikut lomba lari, lalu kamu menyalip orang di posisi nomor kedua. Sekarang posisi kamu ada di nomor berapa? Nomor 2, Prof. Kan yang disalip posisi nomor 2. Maksudnya gimana? Sebelum menyalip kamu ada di mana? Di posisi... Ayo belum lo, tentu. lo berantem. Ini tes psikotes loh. Oke, ayo Bidan. Jawabannya saya belum benarkan ya. Saya mau dengar alasannya dulu. Sebelum menyalip kamu ada Pokoknya di posisi awal sebelum menyalip di mana dulu? posisi nomor 3 atau 4, 5, 6, Prof. Terus? Terus yang disalipkan posisi nomor 2. Jadi sekarang Ilma ada di posisi nomor 2. Oke. Jawabannya benar. Tepuk tangan. Yeay. Terima kasih, Prof. Siap. Analoginya apa ini? Dalam kehidupan atau dalam perjuangan teman-teman atau dalam kompetisi? Analoginya apa? Siapa yang bisa bantu? Bidan yang lain. Analogi soal ini dalam kompetisi atau dalam posisi nanti bekerja, analoginya apa? Yuk. Analoginya sederhana teman-teman ya. Jangan pernah merasa puas ya. Selalu ada yang lebih baik di depan kita. Selalu ada yang lebih baik di atas kita. Selalu ada yang lebih baik di kiri dan kanan kita. Dan selalu ada yang lebih baik di belakang kita. Karena yang kita lewati bukan juga tidak lebih baik. Yang kita hadapi di depan juga bukan cuma tidak lebih baik. Semuanya pasti lebih baik. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan perkuliahan, sudah menyandang gelar bidan, sekali lagi ya, sudah menyandang gelar bidan, nggak boleh takabur, nggak boleh sombong, karena selalu masih ada yang lebih baik, ya, selalu masih ada yang lebih baik, ya. Jadi tadi benar tuh, kita sedang menyalip orang di posisi nomor 2. Biasanya kalau orang yang nggak ngerti, begitu nyalip di posisi nomor 2, jawabannya pasti nomor 1. Tadi ada beberapa yang ragu-ragu. Wah, nyalip posisi nomor 2. Berarti kita di nomor 1. Salah. Kita menyalip di posisi nomor 2. Berarti di depan kita masih ada orang satu lagi. Yaitu dia yang nomor 1. Oke, kayak gini ya. Jangan pernah merasa puas. Soal nomor 2. Yuk, buruan. Yang sudah menjawab tadi, jangan ikutan jawab lagi ya. Soal nomor 2. Ya, 1, 2, 3. Dibaca dulu ya. Sebutkan nama, langsung jawab. Suningsi, Prof. Oke, Suningsi. Ya, silakan baca soalnya dulu, baru dijawab. Nanti dulu, Prof. Ayah Ella punya 5 anak. 1 Nana, 2 Nenek, 3 Nini, 4 Nono. Siapa nama anak kelima? Jawabannya Ella. Kok Ella? Dari mana jawabannya Ella?
Iyalah, Masa Prof. nenek ini Nono, Ayahnya bukan Ella. bukan Nunu. Bukan, Prof. Kenapa bukan Nunu? Kan itu udah cukup jelas tuh bidan suningsi, ada Nana, ada Nenek, ada Nini, ada Karena Nono. yang dijelaskan itu ayahnya Ella, bukan ayahnya tuh Nunu. Udah yakin? Yakin jawabannya? Yakin, Prof. Dikunci ya? Ya, Prof. Oke, ternyata jawaban bidan suningsi adalah Salah. benar. Yeay. Oke, siap. Makasih, Prof. Oke, baik. Nggak kejebak ya. Oke, baik teman-teman. Ini soal-soal simpel sederhana, tapi kadang-kadang menjebak ya. Ayah Ella punya 5 anak. Nana, Nenek, Nini, Nono. Udah langsung aja anak kelima namanya Nunu. Padahal dia ayahnya Ella, bukan ayahnya Nunu ya. Oke teman-teman, kita mulai lagi materinya. Ini intermezzo buat icebreaker supaya teman-teman nggak jenuh. Tapi ini juga soal untuk psikotes juga. Nanti ada beberapa soal. Mungkin teman-teman sudah pasti tahu ya soal yang lainnya ya. Nantilah. Oke, yang berikutnya kita masuk seperti biasa kita review dulu ya. Review materi yang kemarin supaya materi yang hari ini dengan materi-materi sebelumnya saling berkesinambungan, nggak putus ya. Dan teman-teman masih selalu ingat materi ini ya. Kemarin kita bahas di pertemuan berapa kemarin? Ketiga ya. Pertemuan 3 tentang leveling bisnis ya. Oke, siapa yuk yang mau ambil penjelasannya dari nomor 1 sampai nomor 3 yang bisa bantu yuk. Enggak? Tuh, saya kasih poin-poinnya. Silakan. Poin Punten 1 Prof, itu Alisa. Alisa, ya silakan. Yang ngejelasin Nomor your berapa? belief sama your time. Nomor 1. Nomor satu, tangga menuju entrepreneur sejati. Bukan Prof Nomor yang 2. ini. Yang mana? Kan yang kita bahas tangga menuju entrepreneur sejati. Iya. Kedua, 4 fondasi membangun bisnis. Oh, nomor 2, cuma 2 ya, cuma dua. Dari 2 pembahasan itu mana yang mau diambil? Bagian dari yang mana? Dan Alisa. Bagian nomor 1 atau 2? Nomor 2 aja lah, Prof. Nomor 2 itu 4 fondasi membangun bisnis itu kan gambarnya seperti meja ya. Meja. Iya, Prof. Ada kaki meja, ada atas meja, lalu ada fondasinya. Yang mau dibahas yang mana? Yang mau kamu ambil dulu? Kaki meja. Kaki meja ada 4 berarti ya? Ada 4. Iya, Ada oke. market. Apa Ada aja 4? marketing, ada 4 itu, ada leader creation, yaitu marketing strategi, terus ada customer, terus ada leads conspiration, sales strategi, sama finance. Finance. Oke, ada 4 ya. Yang pertama orang yang merencanakan strategi, ya marketing. Yang kedua orang yang merencanakan sales, ya sales. Yang ketiga orang yang melaksanakan tentang sistem yang ada di dalam. Yang keempat orang yang merencanakan tentang finance. Oke, makasih Bidan Alisa. Ada lagi yang mau ngebantu? Masih banyak materinya nih. Mau ambil poin 1 atau 2? Poin 2 juga masih ada yang beberapa yang mau ditambahin. Yuk, silakan bidan-bidan yang lain. Come on, bidaners, mau ambil yang mana? Kita review dulu yuk sambil mengingat-ingat yang kemarin supaya tetap ilmunya nggak hilang. Bidan Sri Rahayu. Aja ngelamun gitu. Yang mana yuk? Siapa? Ayo berburu nilai. Bidan Nyai. Mau Prof. Surtina. Oke, saya catat Bidan Surtina. Yang mana yang mau direview? Yang nomor 1. Nomor 1. Tangga menuju entrepreneur saja. Sejati. Silakan. Yang sejati. Yang pertama itu ada employee,
Terus yang kedua ada self-employed. 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 Terus di situ ada business operator. Yang warna birunya itu ya Prof. Terus ada business manager, business owner, baru terakhir entrepreneur. Udah. Sudah, Prof. Itu aja. Oke, Iya. oke, makasih. Yang Surtina. Ada yang lain saya mau nambah, siapa yang mau nambahin lagi sebelum saya yang bertanya satu persatu? Yuk, silakan. Sambil saya buka buku nilai nih ya. Sambil mereview. Oke, nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya minta izin tanya, coba buka kameranya Bidan Rianti. Bidan Rianti, open mic. Siap-siap. Dan Bidan Rindiani. Sama-sama R nih, pas di absennya. Halo. Jangan bersembunyi. Riri, Rindiani sama Rianti. Saya paksa nih. Saya paksa dari sini videonya. Saya paksa buka loh ya. Ayo. Rindiani ramai banget kayak di pasar. Baik, kalau nggak siap, sekarang siap-siapan deh. Di tangga menuju entrepreneur sejati, yuk siapa yang berani jawab ya. Sekarang saya tinggal kompetisi aja kalau disebutin namanya belum siap. Yang paling siap silakan jawab supaya dapat nilai lagi. Ada 4 tangga menuju entrepreneur sejati. Tadi sudah disebutin tuh, bagus dari mulai paling bawah ya. Ketika kita masih children, lalu menjadi student ya. Jadi mulai anak-anak, terus jadi pelajar, setelah itu bekerja menjadi employee, lalu jadi self-employee, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang bisa bantu jawab? Di antara tangga-tangga tersebut ada tangga yang disebut sebagai tangga jebakan Batman. Ya, tangga jebakan Batman. Nah, tolong sebutkan di tangga yang mana jebakan Batman itu ada. Prof, Citra izin menjawab, Prof. Oke, Sri Rahayu. Siap, Sri Rahayu udah open kamera duluan. Ada 3 ya Prof ya. Yang bridge operator, bridge manager, sama bridge owner atau pemilik bisnis. Oke, ya. Terima kasih jawabannya 100 ya. BIS itu singkatan bisnis ya. Baik. Jadi yang jadi jebakan Batman adalah kebanyakan entrepreneur belum sudah merasa puas di bisnis operator. Merasa asik sudah di bisnis operator. Jadi ketika dia jadi bidan, dia sibuk dengan kerjaannya dia sendiri. Jadi dia saking senangnya dengan profesinya, dia lupa mempersiapkan SDM-nya. Jadi dari mulai depan sampai belakang, bidan itu sibuk sendiri, bisnis operator itu namanya. Dari mulai administrasi sampai dengan melahirkan ibu-ibunya yang ngurus dia semuanya. Semuanya dia. Nah, saking sudah asiknya dengan dunianya sehingga dia melupakan bahwa bisnis itu harusnya nggak begitu. Nah, naik yang kedua mulai sadar biasanya, tapi sadarnya biasanya agak lama, yaitu bisnis manager sudah mulai punya beberapa tim ya. Ada bagian administrasi, ada bagian tata usaha, ada bagian office boy dan seterusnya ya. Baru naik ke atas di bisnis owner. Nah, kebanyakan jebakan Batman-nya ada di 3 ini. Oke, terima kasih. Satu lagi yang saya mau tanya, silakan mau dijawab ya. Di 4
fondasi membangun bisnis tadi sudah disebutkan ada 4 kaki meja ya. 4 kaki meja. Ya, 4 kaki meja dari mulai marketing, sales, ya, lalu manajemen yang dalam sama finance ya. Lalu di atasnya ada yang namanya atas meja. Nah, tapi yang mau saya tanyakan adalah fondasi atau alas dari kaki itu, dari meja itu berdiri di lantainya, ya, fundamentalnya itu ada 2 kalau nggak salah. Siapa yang tahu? Tolong sebutkan. Rosana, Fundamental. Prof. Oke, Alisa, Prof. Rosana. Rosana duluan. Silakan. Baik, Silakan, Prof. Ros. Jadi ada your belief, ada your time, Prof. Apa itu your belief dan your time? Your belief itu kita sebelum memulai bisnis kita harus benar-benar yakin, Prof, bahwa kita itu bisa gitu, Prof. Oh ya, terus satu lagi your time. Kalau your time itu kita harus menyisihkan waktu kita mau kapan ini bangun bisnis ini gitu, Prof, dimulainya gitu, Prof. Oke. Mengatur waktu kita. Iya, Bidan Ros. Baik teman-teman. Jadi ya, ketika kita membangun bisnis, jangan mulai fondasi paling awalnya yaitu your belief, keyakinan kita dulu terhadap bisnis yang kita jalankan. Ya, otomatis keyakinan kita bukan kesombongan ya. Yakin itu beda dengan sombong. Keyakinan kita otomatis dibantu dengan iringan doa kita sama Allah. Soal sholat istikharah dulu, minta petunjuk sama Allah. Bener nggak ini bisnis yang kita jalankan? Ya, biasanya kalau kita betul-betul yakin, Allah akan kasih tuh jawaban-jawabannya. Nah, setelah itu, yaitu kita butuh waktu, your time. Jangan teman-teman baru bangun bisnis, tapi diserahin sama orang lain. Nggak bisa. Untuk awal-awal bisnis, memang waktunya pasti kita yang punya. Ya, kita harus mempersiapkan waktu yang cukup banyak untuk memaintain bisnis kita. Beda ketika nanti bisnisnya sudah mulai running, sudah mulai jalan. Nah, baru kita bisa tuh bisnisnya jalan, terus kitanya jalan-jalan ya. Jangan dibalik ya. Mau bangunin bisnis tapi kitanya udah jalan-jalan dulu sementara bisnisnya nggak jalan-jalan ya. Oke, siap. Sebelum kita mulai, aduh, layar saya ada yang nyoret-coret. Siapa ini? Saya hapus dulu. Baik. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita masuk sekali lagi pertemuan keempat ya, Masya Allah ya. Nggak terasa ya. Jujur teman-teman, ini materi ini biasanya saya berikan di beberapa di beberapa kelompok atau di beberapa yang saya asuh, beberapa kampus juga biasanya diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Makanya materi ini bisa 6 bulan jadi pengusaha. Tapi di Akbit ini bukan 6 bulan ya, 2 minggu jadi pengusaha. Dahsyat ya. Baik, hari ini pertemuan keempat teman-teman. Pertemuan 4 ini namanya BMC ya. Jadi kita akan belajar membuat proposal bisnis. Ya. Karena proposal bisnis ini harus kita pelajari step by step, pelan-pelan dan tahapannya, teorinya agak banyak karena kita langsung praktek. Makanya kita bagi 2 nih. Yaitu hari ini sama besok ya. Jadi bisnis model Canvas seri 1 sekarang, lalu seri 2 besok. Sama nanti langsung kita praktekin ya, kita praktekin sehingga begitu pertemuan nanti Senin masuk, proposalnya sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai jadi ya. Paham ya? Nanti hari ini juga kita akan langsung bagi kelompoknya atau mudah-mudahan teman-teman sudah siapkan kelompoknya. Nah, kita mulai ya. Nanti habis itu pertemuan 6 pekan depan kita masuk strategi marketing. Ini yang paling asik ya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, pertanyaannya. Bisnis model Canvas. Prof, Canvas itu apa sih? Canvas itu maksudnya kita menggambar gitu di atas kanvas, kita melukis di atas kanvas. Enggak. Ya, bisnis model Canvas ini bukan terus kita langsung acuannya nanti menggambar atau melukis, bukan. Ya. Ini hanya istilah. Jadi kalau dalam bisnis ada yang namanya BMC, ya, atau ada CMB, Canvas Business Model, CBM, Canvas Business Model, ya, atau bisnis model Canvas, ya. Nah, jadi bisnis model Canvas itu adalah perencanaan bisnis, ya, perencanaan bisnis yang dibuat oleh pemilik bisnis di awal.
Ya, jadi bisnis model kanvas itu adalah proposal bisnis atau perencanaan bisnis yang direncanakan atau yang dibuat oleh pemilik bisnis di awal. Kan teman-teman kemarin sudah pernah belajar bahwa kalau misalkan if you plan to file, ya, kalau kita gagal merencanakan, then you file file apa? Masih ingat? Aduh, saya jadi lupa ini. Plan to failure. Nah, kan gini. Ya. Kalau kita gagal membuat, kalau kita if you plan, kalau kita gagal, ya, kalau kita gagal membuat perencanaan, if you file, if you file to plan, nah, gitu. Kalau kita gagal membuat rencana, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau kita gagal membuat rencana apa aja? Kita gagal nih membuat perencanaan, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Makanya bisnis plan ini paling penting. Paling penting di awal. Mimpinya udah, teman-teman. Dream book-nya udah dibuat. Oh, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Saya mau, misalkan bidan nyai, bidan Suningsih tadi, saya mau bangun kliniknya kayak gini. Saya mau bangun tentang senam hamilnya begini. Semua cerita aja di mulut aja. Nah, tapi tidak ditulis, tidak dikonsepkan. Ya, semua yang direncanakan itu harus ditulis. Ya, cita-cita itu harus ditulis. Kalau cita-cita itu nggak ditulis, itu akan hilang. Ya, cita-cita itu harus ditulis. Kalau nggak ditulis, dia akan hilang, akan lenyap. Lenyap apa? Lenyap ditelan waktu. Karena manusia mudah lupa. Ya, jadi sekali lagi teman-teman. Business plan atau BMC itu adalah perencanaan bisnis yang dibuat oleh pemilik bisnis. Kapan dibuatnya? Di awal, sebelum membangun bisnis. Ya. Nah, kita langsung. Bisnis model kanvas merupakan tools, ya, peralatan. Ya, tools itu alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep. Jadi konsep yang ada di kepala owner ini ditulis. Ya, konsepnya kayak gimana, konsumennya seperti apa, infrastruktur yang dibutuhkan nantinya apa aja, terus keuangan itu nanti kira-kira budgetnya berapa, dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar, ya, bukan dalam bentuk tulisan, teman-teman. Makanya disebut model kanvas, ya, karena penggambarannya dalam bentuk visual. Ya, visual. Jadi bukan melulu teks. Jadi visual yang digambarkan di kertas kosong. Ya, bisa pakai tangan, bisa juga pakai, sekarang sudah banyak aplikasi ya, pakai PowerPoint boleh, pakai Canva boleh, pakai Photoshop boleh, terserah. Nah, konsep bisnis model kanvas ini mengandalkan gambar-gambar ide dari pemilik bisnis. Sehingga nanti setiap orang yang melihatnya itu paham. Ya, paham terhadap apa yang nanti akan dijalankan oleh bisnisnya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin menerjemahkan bisnis kita ke orang lain, ke partner, bahkan ke investor. Ya, jadi targetnya model kanvas ini untuk apa? Untuk pemahaman. Untuk pemahaman siapa? Pemahaman orang lain. Orang lainnya itu siapa? Konsumen. Ya, konsumen nanti ngelihat, oh ini bisnis model kanvas, oh ini model bisnisnya nanti kayak begini. Selain konsumen siapa? Partner bisnis kita. Nah, kan kalau kita berbisnis kan nggak bisa sendirian, kita ngajak partner. Nah, syukur-syukur kita juga bisa angkat, ya, proposal bisnis ini untuk meyakinkan seorang investor mendanai rencana bisnis kita. Ya, jadi peruntukannya bisnis model kanvas ini ada 3 ya, buat konsumen, buat partner bisnis,
Ya. Juga buat investor yang memang kita incer kan gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan sudah mulai ada gambaran. Kalau mau tanya mungkin masih belum. Nah, ini gambarnya teman-teman. Ya, modelnya kayak gini. Ya, jadi bisnis model kanvas nanti ide teman-teman, ide bisnis yang mau dibangun oleh berlima nanti masing-masing kelompok, atau nanti setelah teman-teman sudah lulus mau rencanakan bisnis model kanvasnya ini gambarnya kayak kotak-kotak gini. Ya, terbagi menjadi 9 kotak. Ya, 9 kotak dibagi 2. Yang warna tanda merah, ya, yang warna tanda merah, panahnya merah. Ini. Yang warnanya panah merah sama yang panahnya warna biru. Ya. Kalau yang merah ini arahnya untuk ke konsumen. Bagaimana konsumen bisa paham tentang bisnis yang sedang teman-teman bangun. Bidan-bidan bangun ini mau lagi bangun bisnis apa sih nih untuk konsumen? Ya, ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sementara bagian yang kedua, yang panahnya biru, ini untuk pemahaman partner bisnis kita. Rekan bisnis kita. Oke, sampai di sini. Silakan. Sri Rahayu, yang merah ini untuk siapa, Sri? Izin menjawab ya Pak. Yang merah itu untuk konsumen. Kalau yang biru itu untuk pemahaman partner bisnis kita. Oke, terima kasih Sri. Kamu pandai banget sudah menyimak. Siap. Jadi sekali lagi ya, saya mau tanya sama Surtina. Surtina bisa open mic? Kameranya nggak apa-apa? Bisa, Prof. Oke, Surtina. Ini kan namanya proposal bisnis. Tujuan proposal bisnis itu dibuat untuk apa? Sorry. Untuk siapa? Surtina. Untuk 3 tadi saya bantu tuh. Untuk 3 orang. Untuk siapa? Untuk konsumen. Kedua. Terus untuk partner kita. Yang ketiga. Ketiganya untuk investor. Ya, Bidan Surtina. Iya, Prof. Investor tuh siapa, Bidan Surtina? Investor tuh siapa sih? Bos bukan, Prof. Bukan, bosnya kan kamu. Gimana sih Bidan Surtina? Bidan Surtina dipahami ya. Jangan ditutup dulu mic-nya ya. Ketika kita membangun bisnis, yang jadi bos tuh teman-teman. Bidan-bidan ini ada bosnya semua, pemilik bisnisnya. Jadi Bidan Surtina, Bidan Alisa, Bidan Rosana, Bidan Ayu, dan yang lain-lainnya. Ketika merencanakan bisnis, Anda adalah bosnya. Ya, bos itu kan harus memahami semuanya. Masa bos nggak paham? Nah, makanya supaya apa yang ada di kepalanya Bidan Surtina, atau saya nggak manggil Bidan Surtina deh, supaya nggak ada di kepalanya bos Surtina, tuh kan keren. Bos Alisa, bos Rosana, bos Ayu, supaya ada di kepala bos Ayu ini dimengerti oleh konsumen, dipahami oleh partner kerja, dan dibantu oleh investor. Makanya dibuatkan BMC. BMC itu apa, Bidan Surtina? Bidan Surtina, bos Surtina. Apa BMC, bos? Aduh, sedih banget baru aja diomongin. Kalau deket saya jewer nih, bos.
Bos Rianti sudah open mic. Bisnis Silakan model dibantu. kanvas, Prof. Oke, bisnis model kanvas. Ya. Teman-teman, udah ready belum sih? Udah ready belum sih kuliahnya nih? Harus ready ya. Ini ilmunya mahal loh teman-teman. Belajar ini mahal, beneran ya. Bukan saya sombong nih. Ini belajar ini mahal nih. Anda beruntung nih belajar ini. Lanjut ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau tadi Bos Surtina, jangan salah ya. Jadi ketika Anda membangun ini bukan ditujukan untuk bos. Kenapa? Karena bosnya Anda. Jadi Anda sebagai bos, di awal memang bos itu perlu kerja keras ya. Di awal bos itu kerja keras. Kenapa? Karena Anda yang membangun bisnis, yang punya bisnisnya Anda. Jadi kalau mau ngajak partner kerja nggak ngerti. Pasti nanya, bos bisnis lu apa? Nah, supaya jelas, Anda sebagai pemilik idenya, pemilik bisnisnya, bosnya gambar pakai ini. Gitu. Misalkan nih, Bos Ayu atau Bidan Ayu mau bangun bisnis, ngajak Bidan Rosana. Ros, gue mau bangun bisnis, mau ikutan nggak? Bidan Rosana nanya, bisnis apa? Apa ya bisnis apa? Nah, Bidan Rosana yang diajak bingung nantinya. Nah, supaya jelas, makanya yang punya ide itu, yang di kepala itu jangan cuma diomongin. Kalau diomongin orang nggak ngerti. Kalau diomongin besoknya lupa. Nah, jadi sekali lagi BMC ini adalah ya, sebuah tools itu alat. Sebuah alat untuk menerjemahkan ya ide bisnisnya teman-teman ke dalam sebuah gambar. Ditujukan tadi satu untuk konsumen, target teman-teman membangun bisnis karena kan bisnis harus ada konsumen. Kedua, partner, rekan kerja yang mau ngebantuin kita supaya yang mau ngebantuin kita tahu misalkan, atau kita bisnis sama pacar, car gitu. Nggak tahu nama pacarnya ya, car bantuin bisnis gua dong. Terus pacarnya nanya, iya car, gue bantuin apa? Gue juga bingung. Nah, akhirnya sama-sama bingung. Ya udah, kalau sama-sama bingung diem aja, nggak jadi. Ya, jadi sekali lagi BMC ini alat untuk menerjemahkan bisnis supaya rekan kerja tahu, konsumen tahu, investor siapa? Nah, target akhir yang mau ngebayarin bisnis kita, yang mau ngemodalin bisnis kita. Ya, jadi yang mau ngemodalin bisnis kita itu bukan bos ya, namanya investor. Kalau bos itu yang punya bisnis Anda. Oke, paham ya? Nah, sekarang sekali lagi kita lanjut ya. Di sini ada 9 ya, 9 poin. Ini dari pojok nih 9 poin ya. Anda bisa hitung satu-satu ya. Kita mulai belajar ya. Nah, sekarang saya coba terjemahkan tadi menjadi 9 tadi, saya tutup semuanya ya. Jadi teman-teman lihat supaya kita belajar braille sekarang, belajar mengingat lagi kayak tadi ya. Ada 9 ya. 9 item atau 9 bagian dari BMC yang harus diuraikan satu persatu. Siap ya? Halo? Siap nggak nih? Siap, Kalau siap ya? Siap, Prof. Saya minta tolong teman-teman fokus karena kalau kemarin kita masih cuma mimpi ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana mimpi teman-teman yang mau bikin ini, bikin itu, sekarang ditulis mimpinya menjadi gambar ya. Sekarang kita mulai ya. BMC itu titik sentralnya ada di tengah. Ini makanya ya gambarnya nomor 1. Jadi yang pertama kali nanti teman-teman buat adalah poin nomor 1. Nomor 1. Ya, poin nomor 1. Setelah itu poin nomor 2, dia agak lompat ke sini. Ya, perhatikan ya, 1 dan 2 dulu. Ya, kita fokus di 1 dan 2 dulu. Apa itu 1? Ya, kita klik. 1 itu adalah, pertama yang harus digambarkan di BMC itu adalah nih, what do you do? Ya, what do you do?
What do you do itu ada 2 yang nanti harus Anda jelaskan di situ. Ya. Waktu pertama kan saya bilang, kalau mau bangun bisnis itu jangan mikirin duitnya dulu, tapi seberapa manfaatnya. Nah, di sini tuliskan nilai manfaat apa yang Anda tawarkan kepada konsumen. Jadi bisnis ini nih, bisnis Anda ini kira-kira buat konsumen manfaatnya apa? Ditulis di situ. Ini gampang-gampang susah teman-teman. Ya, misalkan kemarin bisnisnya senam ibu hamil, berarti nilai manfaatnya buat apa kira-kira? Senam ibu hamil, saya minta tolong bidan siapa nih? Bidan Ayu atau bidan yang lain? Bidan Ayu Puspitasari. Kalau misalkan kita bangun bisnisnya tentang senam ibu hamil, nilai manfaatnya buat ibu hamil apa? Bidan Ayu. Ayu Puspita. Ke otot tulangnya pas saat persalinan rileks. Terus. Nah, oke, makasih Bidan Ayu. Yang kayak gitu dituliskan di proposal Ayu, Bidan Ayu ya. Bidan Ayu jangan ditutup dulu mic-nya. Ya. Jadi tadi kan nilai manfaatnya buat ibu hamil apa kalau kita bikin senam ibu hamil? Apa tadi Bidan Ayu? Ada 2 misalkan, apa coba? Merilekskan. Apalagi? Memudahkan persalinan nggak nantinya? Iya. Nah, yang kayak gitu dituliskan nanti di poin ini. Sehingga konsumen nanti paham, rekan kerja paham, rekan kerja itu yang bukan bidan ya. Terus siapa lagi? Investor paham. Oh, bisnis ini ternyata bermanfaat. Buat siapa? Buat ibu hamil, manfaatnya apa? Jadi yang pertama, what do you do? Value-nya apa? Oke, silakan Bidan Ayu di close dulu, nggak apa-apa. Makasih ya. Ya, sama-sama Prof. Nah, ini yang pertama teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman bangun bisnis, yang pertama jelaskan, uraikan value proposition, ya, value proposition dari bisnis yang mau Anda jalankan. Nilainya apa? Lalu yang kedua, tuliskan hal-hal apa yang membedakan bisnis kamu dengan bisnis orang lain. Misalkan bisnis senam hamil kamu bedanya dengan bisnis senam hamil punya sebelah, misalkan apa bedanya? Tulis di sini. Cari sesuatu yang punya diferensiasi. Misalkan di kompetitor bisnis senam hamilnya cuma gitu-gitu aja. Sementara kalau konsumen ikut senam hamil di tempat kamu, di tempat Anda, itu akan dapat bonus makan gratis 10 kali misalkan. Nah, kalau makan gratis 10 kali namanya bukan senam, malah bikin gemuk. Ya terserah apa, apapun Anda. Ya, apa aja yang mau. Yang jelas bisnis itu dimulai dari start here. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Ini kalau nggak jelas langsung ditanya ya. Disesuaikan dengan bisnis Anda. Nomor 1 ya. Masih di nomor 1. Jadi sekali lagi BMC itu dimulainya dari mana? Dari tengah. Tengah itu isinya apa? Value proposition. Apa itu? What do you do? What do you do itu apa? Bahasa Indonesianya, kamu mau buat apa di sini? What do you do? Lu mau ngapain gitu? Atau bahasa mudahnya gimana ya? Lu mau bisnis apa gitu? Ya, Anda mau bisnis apa di sini? Ada pertanyaan di sini, teman-teman? Hari ini kita bahas cuma sampai nomor 5 ya. Karena harus pelan-pelan banget ini. Ada pertanyaan? Ada ya? Ya ada, Prof. Ya, nggak ada, Prof. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk. Kalau nggak ada, saya jelaskan sedikit lagi tentang nomor 1 tadi. Jadi value proposition itu sederhananya merupakan nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen nanti memilih perusahaan Anda daripada perusahaan kompetitor. Ya, jadi begitu ngelihat, oh ternyata tempat ini tuh nilainya begini. Ada servis yang beda sama sebelah, toko sebelah. Ini dia pasti ke sini. Tujuannya ini, tujuan sederhananya.
Terus yang berikutnya, sebelum menentukan hal yang lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan. Ya, jadi benar nggak konsumen butuh senam hamil? Benar nggak konsumen butuh jasa Anda? Nah, di sini kita lakukan survei market nanti. Supaya kita bisa memastikan bahwa perusahaan yang kita bangun, bisnis yang kita bangun itu membuat sebuah solusi buat mereka, memecahkan masalah mereka. Jadi kalau bisnis Anda tidak memecahkan masalah orang lain, ya bisnis Anda akan ditinggal sama orang. Ya, bisnis itu kalau memecahkan masalah orang lain, membantu orang lain, itu akan diingat dan akan disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, Anda bisa juga tulis ini. Apa penyebab masalah itu terjadi? Lalu mengapa konsumen ingin masalah tersebut hilang? Lalu apa manfaat bisnis Anda untuk konsumen? Nah, tulis di sini. Poin nomor 1. Ya. Cukup jelas ya. Sekarang kita masuk poin nomor 2. Poin nomor 2. Sip. Nomor 2 ya. Sekarang sebelum masuk poin nomor 2, saya mau tanya sama Bidan Alisah nih, ya. Bidan Alisah. Iya, Prof. Tadi nomor 1 isinya apa, Bidan Alisah? Isinya itu what do you do? Kamu mau buat apa gitu. Di situ tuh isinya ada nilai manfaat apa yang ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua ada hal-hal yang membedakan antara bisnis kita sama bisnis yang lain. Oke, makasih Bidan Alisa. Berarti kamu sudah mulai paham ya. Jadi kira-kira yang mau ditulis apa nanti ya, Bidan Alisa ya? Iya, Prof. Ya, oke. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga paham ya, sepakat ya. Nah, nanti ada tulis nih ya, bisnisnya apa. Ya. Oke, sekarang kita masuk di nomor yang kedua. Nomor yang kedua, kalau tadi namanya what do you do, ya, what do you do, kamu mau ngapain? Yang kedua adalah what do you help. Ya, what do you help tuh kamu mau nolong siapa? Ya, what do you help? Apa pertolongan kamu? Ya, kamu mau nolong siapa? Nah, jadi bisnis itu kata sederhananya adalah kita mau bantuin siapa? Orang bisnis kuliner berarti membantu orang-orang yang butuh makan, butuh jajan. Orang bisnis fashion berarti kita membantu orang-orang yang butuh pakaian, kan gitu. Orang bisnis properti, jualan rumah berarti kita membantu orang-orang yang belum punya rumah. Orang bisnis jasa event organizer, wedding organizer berarti kita ingin membantu calon-calon pengantin yang mau nikah. Orang bisnis klinik bersalin berarti kita sedang ingin membantu ibu-ibu hamil yang ingin melakukan persalinan dengan normal dan baik sehingga ibu dan calon bayinya sehat baik dalam kandungan maupun setelah melahirkan bahkan sampai dengan menjadi balita. Nah, itu namanya what do you have. Jadi di sini teman-teman tolong tuliskan di proposal bisnis Anda customer segment. Segmentasi dari customer Anda, pelanggan Anda. Kira-kira pelanggan utama Anda kalau bisnisnya ini apa aja, siapa saja. Ya, sampai di sini. Paham ya? Jadi, sekali lagi, yang ada di kepala, oh target saya gini-gini. Iya, jangan diomongin, tulis. Ya. Tulis ya apa yang Anda pikirkan. Kalau nggak ditulis, hilang. Karena semua yang nggak ditulis itu akan piung musnah. Nah, oke, teorinya begini teman-teman. Customer segment adalah poin nomor 2. Kalau value proposition tadi berkaitan erat dengan segmentasi ada dengan konsumen Anda. Maka target konsumen nanti akan bisa dibagi menjadi berbagai sesuai dengan kebutuhan. Contohnya bisa dituliskan usianya dari umur berapa sampai umur berapa. Gendernya, jenis kelaminnya. Hobinya atau tingkat konsumerismenya. Ya, misalkan Anda mau bikin klinik bersalin atau mau bikin klinik mom and baby message. Nah, tapi Anda punya segmentasinya menengah ke atas.
untuk ibu-ibu hamil dan bayi yang penghasilannya di atas 20 juta. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau segmen Anda menengah ke atas, ibu-ibu hamil yang uangnya banyak, berarti kan biaya tentang bisnis Anda akan sangat tinggi. Gitu. Tapi kalau Anda ingin mengincar segmentasi yang menengah ke bawah, ibu-ibu yang di kampung, berarti nanti Anda menentukan harganya juga harus menyesuaikan. Gitu. Kalau segmentasi menengah ke atas, berarti harganya bisa dimahalin, otomatis berbanding lurus dengan apa? Pelayanan, servis, ruangan yang nyaman, dan semuanya. Ya. Terus Pak, kalau segmennya menengah ke bawah, apakah pelayanannya nanti jadi buruk? Enggak juga, pelayanan tetap harus paripurna kalau pelayanan. Cuma ada beberapa yang dikurangi ya dibanding dengan pelayanan kalau biayanya mahal. Misalkan kalau di tempat yang yang bermahal dia Anda pakai AC, ada pewangi, ada aroma aromaterapinya. Sementara kalau di tempat Anda pakai kipas angin, misalkan seperti itu, nggak pakai aromaterapi, gitu. Silakan ya. Lalu tuliskan bagaimana cara Anda mengetahui secara spesifik target konsumen Anda. Gimana caranya Anda cari konsumennya. Tulis di situ. Jadi juga bukan cuma ditulis target usia, perempuan, menengah ke atas, tapi tulis juga kira-kira targetnya ini daerah mana, lokasinya di mana, radiusnya berapa kilo dari lokasi bisnis Anda. Nah, untuk radius teman-teman, untuk radius ya, radius segmen, kalau di ilmu marketing namanya teori obat nyamuk. Teori apa? Obat nyamuk. Ada yang tahu nggak teori obat nyamuk? Bidan Suci. Pernah lihat obat nyamuk nggak Bidan Suci? Suci Indah. Bidan Suci Indah. Atau Bidan Mira. Saya panggil 2 kali, kalau nggak on berarti absen ya. Bidan Mira. Ya, Prof. Nah, tahu obat nyamuk nggak Bidan Mira? Tahu, Prof. Nah, kayak gimana bentuknya? Bentuknya obat nyamuk bakar. Obat nyamuk melingkar. Melingkar. Dari yang sampai kecil ya, sampai yang bulat, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang kecil ya. sampai yang besar. Oke, terima kasih Bidan Mira. Silakan di-mute lagi. Oke. Ini aktif ya. Jadi saya kasih checklist juga. Jadi kalau dia udah dipanggil 3 kali nggak ada, berarti nggak aktif ya. Punten ya. Jadi Bidan Mira makasih. Jadi menentukan segmen teman-teman sama dengan teori obat nyamuk bakar. Dimulai dari lingkaran terdekat dari lokasi bisnis Anda. Lingkaran kecil, lingkaran besar gitu. Makin lama makin jauh. Jadi jangan mencari segmentasi jarak jauh dulu, sementara yang dekat-dekat nggak Anda ambil. Ya, dimulai dari tetangga dulu. Bukan tetangga, saudara kita dulu. Siapa itu? Oke, saya matiin. Bidan Suci, kita buka ya. Dimulai dari segmentasi konsumen siapa? Rekan kerja, bukan rekan kerja, keluarga dulu, lingkaran keluarga dulu. Habis lingkaran keluarga, lingkaran tetangga. 1 RT, 1 RW, baru makin lama makin luas. Ya, jadi jangan gajah di pelupuk mata kelihatan, semut di pelupuk pepatahnya? Semut di ujung lautan kelihatan, sementara gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah, ya, daripada ngejar jauh-jauh customernya, sementara deket Anda customernya banyak, kan salah kan gitu. Ya, sangat rugi kalau Anda mengejar customer jauh-jauh, sementara customer dekat rumah Anda malah diambil sama kompetitor. Nah, di bawah ini poinnya, beberapa pertanyaan di bawah ini bisa digunakan buat Anda, bantuan ya, untuk menentukan target konsumen Anda. Misalkan kepada siapa solusi Anda paling memberikan dampak positif ya. Kepada siapa bisnis Anda ini berdampak sangat-sangat positif. Nah, ambil 1. Yang kedua, apakah bisnis solusi Anda ini cocok untuk perorangan atau bisnis yang lain? Ya, untuk person to person ibu-ibu hamil atau bisa
dikolaborasi dengan kelompok bisnis yang lain. Ya. Terus yang ketiga, karakternya bagaimana? Ya, karakter yang nanti Anda ambil seperti apa ibu-ibu hamilnya. Ya, ada ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang seperti apa, ya. Lalu solusi bisnis Anda itu cocoknya untuk apa nih gender? Lalu berapa umur mereka yang disasar? Oke, sampai di poin 2, silakan yang mau ditanyakan. Kira-kira di proposal bisnisnya nanti Anda sudah menuangkan tulisan ini nomor 2. Prof, punten izin bertanya Alisa. Ya, silakan. Itu Prof, Alisa nggak ngerti pas sebutkan pelanggan utama. Jadi yang kayak gimana, Prof? Pelanggan utama itu Bidan Alisa pelanggan yang pasti ya, yang jadi target utamanya. Contohnya nih misalkan kalau bisnisnya misalkan bisnis klinik ya, klinik lahiran berarti target utamanya siapa Bidan Alisa? Kalau klinik ibu hamil. Ibu hamil. Target utamanya ibu hamil. Nah, jadi target itu ada target primer, ada target sekunder. Nah, selain ibu hamil, klinik hamil ini sebetulnya mentarget siapa aja selain ibu hamil. Boleh nggak di klinik ini ada konsultasi kesehatan ibu dan anak selain yang tidak hamil? Ada Prof biasanya. Nah, itu namanya target sekunder. Jadi kalau target utama, target yang paling kita ambil. Nah, dibagi 2. Kedua, target sekunder. Selain itu, karena kalau kita cuma punya bisnis targetnya cuma 1, nanti kita akan sulit untuk mencari market yang banyak. Ibu hamil, misalnya gini. Saya nggak ambil ibu hamil ya, paling contoh nanti teman-teman bisa gini. Toko bakso atau kios bakso. Target utamanya siapa? Kios bakso. Yang mau ngebakso. Target utamanya orang yang mau ngebakso. Sip. Orang yang mau ngebakso kan nggak semua orang. Paling yang datang itu 1, 2, 3. Tapi kalau nanti di promosinya ditulis gini, gratis untuk ibu-ibu hamil. Berarti yang datang yang mau ngebakso ditambah siapa? Ibu hamil. Ibu hamil. Ada tambahan nggak di situ berarti? Tambahan ada. Ada tambahan pembeli kan? Ada tambahan pembeli kan? Yang pembeli biasa ditambah gratis untuk ibu hamil. Kenapa? Ibu hamilnya gratis. Tapi biasanya ibu hamil kalau makan bakso ditemenin suami nggak? Iya, ditemenin. Ditemenin sama ibu-ibu arisan yang lain nggak? Ditemenin anaknya, anak yang sudah lahir nggak? Ditemenin. Nah, itu maksudnya. Jadi kita ngasih gratis 1, tapi dapat banyak. Jadi bisnis itu jangan cari untung, tapi kasih nilai lebih. Waktu pertama saya kasih teori pada zaman Rasulullah, ada yang mau belanja kan gitu. Jujur itu teori fast kan pernah belajar kemarin. Fatona, amanah, sidik, sama takblik kan gitu. Nah, kasih nilai lebih. Sampai di sini Bidan bisa paham ya, target utama itu, segmen konsumen utama itu konsumen yang memang benar-benar butuh sama jasa kita. Insya Allah paham, Prof. Ya, targetnya bisa 1 utama ditambah target primer sama target sekunder. Jadi target itu jangan cuma 1 teman-teman ya. Contohnya teman-teman nih mau cari calon, kan nggak mungkin calon yang mau nanti disasar karakternya cuma 1. Pokoknya karakter gua cowoknya harus begini 1 aja, kan nggak mungkin. Karakter 1, karakter 2, karakter 3, karakter 4 supaya ada pilihan. Paham ya? Kan cari calon suami kan gitu. Udah karakternya cuma 1, cukup soleh doang atau yang lainnya? Butuh yang lainnya, Prof. Tuh, siapa tuh suaranya tuh? Kayaknya udah pengen nikah tuh. Cepet bener nyambernya. Jadi ketahuan deh, malu deh. Enggak apa-apa. Nggak boleh malu, emang itu manusiawi kok. Ya. Oke, lanjut ya. Itu nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ya. Saya mau nanya, sambil harus ditanya nih, kalau nggak ditanya saya nggak bisa nggak dapat nilai. Bidan Novi
Open mic, Bidan Noviati sama Bidan Ya, Sri Prof. Rahayu. Oh, alhamdulillah Bidan Novi sudah respon. Bidan Novi, tadi nomor 1 kan sudah dijawab tuh ya. Nomor 1 itu tentang what do you do, kalau nggak salah ya, bener ya. Sekarang nomor 2 itu tentang apa sih? Nomor 2 tentang apa nih? Ayo, dibuka catatannya. Nggak apa-apa, dibaca aja. Lihat dulu, Prof. Iya, nggak apa-apa, ditungguin. Gimana? Nomor 2 tentang apa? Barusan aja kita bahas. Loh, kemana? Lama aja. Iya, Prof. Ya, ayo Bidan Novi. Nomor 2 tuh apa? Oke, kelamaan Bidan Novi. Ya, yang ada di kepala sama yang ada di catatan aja. Bidan Vivi. 1 kali. Lalu Bidan Vivi. Mana suaranya Bidan Vivi? Oke, Bidan Vivi. Nomor 2 ini apa, tentang apa Bidan Vivi? Yang nomor 2 itu who do you help? Apa tuh? Sebutkan pelanggan utama Anda. Maksudnya apa? Siapa yang who do you help itu siapa yang membantu Anda? Kok membantu? Hati-hati menerjemahkannya. Bukan siapa yang ngebantu Anda. Kalau siapa yang ngebantu Anda itu namanya partner. Who do you have? Who do you have? Ayo Bidan Vivi. Siapa yang Anda bantu? Ya, siapa target utama yang Anda bantu? Baik, terima kasih Bidan Vivi. Ya, itu aja dulu. Yang lagi ya teman-teman, jangan salah ya. Kalau siapa yang bantu Anda, itu namanya partner. Tapi kalau siapa yang Anda bantu dalam bisnis Anda adalah siapa yang mengambil manfaat di bisnis Anda, yaitu customer. Oke, lanjut nomor 3 ya teman-teman. Setelah kita sudah paham tentang, setelah kita sudah tuliskan di proposal kita tentang manfaat dari bisnis kita, lalu tentang perbedaan bisnis kita dengan bisnis yang lain, lalu yang kedua tadi tentang siapa customer kita, ya, siapa aja sih customer kita, baik customer primer maupun customer sekunder ya. Customer primer itu customer yang paling utama, customer sekunder itu customer selain yang utama, yang bisa menikmati bisnis kita, yang bisa menikmati manfaat bisnis kita. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah how do you interact? Bagaimana Anda berinteraksi, berhubungan dengan customer. Nah, jadi bagaimana bisnis Anda bisa ketemu sama customer, bisa berhubungan sama customer, dituliskan di sini. Ya. Bisnisnya sudah ketahuan, manfaatnya apa, terus customernya siapa. Nah sekarang bagaimana manfaat bisnis Anda berinteraksi, dimanfaatkan oleh si customer, ditulis. Namanya how do you interaction atau customer relationship-nya seperti apa. Itu nomor 3. Sehingga nanti konsumen tahu, oh cara memanfaatkan bisnisnya Bidan Anissa itu saya harus begini, saya harus begitu.
cara memanfaatkannya. Saya kalau mau pakai jasanya bidan Nyai atau bidan Vivi, caranya harus bagaimana? Nah, itu disebutkan. Bagaimana kita berinteraksi dengan konsumen atau bagaimana konsumen berinteraksi berhubungan dengan kita. Ya, itu namanya customer relationship. Oke, ya. Jadi keterangannya di sini ditulis. Jadi tadi kita sudah menentukan value proposition dan segmentasi konsumen. Maka selanjutnya kita harus memahami bagaimana konsumen Anda dan bagaimana kita sebagai pemilik bisnis mendekati mereka, menyentuh mereka. How touch them? Bagaimana kita dekat dengan konsumen? Ya, bagaimana kita dekat dengan konsumen? Nah, cara mendekati konsumen ini ada banyak. Bisa secara personal, ya. Personal itu ketemuan langsung, atau bisa by phone, atau bisa lewat media sosial. Nah, ditulis sama teman-teman di proposal bisnisnya. Ya, di dalam customer relationship, Anda harus mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Ya, bisa dengan kalau misalnya Anda bisnis online berarti jual produk aksesoris, berarti target usianya berapa? Kalau ibu-ibu hamil target usianya berapa? Nah, ya. Target konsumennya seperti apa? Terus bagaimana mereka mau membeli produk Anda, mau menggunakan jasa Anda? Lalu bagaimana kita bisa memberikan informasi positif tentang jasa-jasa kita terhadap konsumen. Kan gitu. Misalkan teman-teman pakai media sosial. Nah, media sosial isinya jangan jualan mulu, tapi isinya tips-tips tentang kesehatan, tips-tips tentang kehamilan, kata-kata motivasi, kata-kata bijak. Seperti teman-teman lihat kan di media sosialnya Latansa, tadi pagi udah posting kata-kata bijak. Kemarin postingnya tentang penerimaan mahasiswa baru. Jadi selalu begitu. Nah, jangan isinya postingan cuma jualan terus. Orang akan bete. Tapi bagaimana konsumen dekat, konsumen mau follow dengan media sosial milik Anda. Nah, cara termudah menjangkau konsumen milenial adalah dengan berinteraksi lewat channel yang sering didatangi oleh target konsumen. Oke, sampai di poin 3 ada pertanyaan teman-teman. Bagaimana kita bisa dekat sama konsumen? Ditulis ya di media sosial, di proposal bisnis kita. Oke, siapa yang bisa atau siapa yang mau bertanya dulu di sini? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, saya mau cek bidan Nyai. Satu kali. Bidan Nyai, open mic. Iya, Prof. Baik, Bidan Nyai. Terima kasih sudah respon. Nah, Iya, Bidan Nyai, coba lihat screen ini ya. Lihat ya screen-nya. Bidan Nyai, lihat ya. Iya, Sip. Yang satu ini tadi apa Bidan Nyai ya? Nomor 1 ini. What do you do, Prof? What do you do? Apa itu what do you do Bidan Nyai? Apa yang kamu lakukan? Nilai, manfaat. Kita mau bikin bisnis apa? Hal-hal apa yang bakal kita lakuin? Terus kalau yang kedua Bidan Nyai? Apa yang bakal kita siapa yang kita bantu? Oke, maksudnya apa nih? Customer-nya, Prof. Oke, kalau yang terakhir, yang ketiga tadi apa? Bidan Nyai. Wah, borongan Bidan Nyai. Nggak apa-apa ya. Nomor 1, 2, sama 3. Saya yakin Bidan Nyai bisa. Nomor 3 apa nih? Kalau yang ketiga, cara menarik pelanggannya, Prof. Cara menarik atau mendekati pelanggan? Mendekati. Iya, ya.
Cara mendekati atau menarik sama aja ya. Jadi how do interaksi dengan customer. Baik, terima kasih Bidan Nyai. Ya, Silakan sama-sama. di-mute lagi. Siap. Oke, teman-teman sudah mulai menarik nih ya. Artinya teman-teman sudah mulai bisa menuliskan ide bisnisnya tadi apa, terus bagaimana berintegrasi. Saya yakin teman-teman sebetulnya semua paham di atas kepala. Cuma permasalahannya belum pernah ditulis kan. Nah, sekarang ini namanya ditulis. Ditulis dalam bentuk proposal. Oke, sekarang kita masuk ke yang keempat, teman-teman. Nomor 1 tadi di sini, nomor 2 di pojok kanan, nomor 3 di atas, sekarang nomor 4 di bawahnya. Nomor 4 adalah how do you reach them? Ya. Bagaimana kita berkontribusi atau mendistribusikan produk kita ke mereka. Ya. Kalau tadi kita menariknya, ya, bagaimana sekarang bagaimana kita mendistribusikan semua jasa-jasa kita ke mereka. Ya, teorinya gini. Kalau customer relationship tadi yang dibahas adalah tadi bidangnya sudah bahas ya, istilahnya bagaimana menarik perhatian atau bagaimana PDKT-nya. Ya. PDKT ya tanda kutip, bagaimana kita deketin konsumen. Itu kalau nomor 3. Ya, dengan PDKT dengan konsumen sesuai dengan bahasa dan segmentasi mereka. Kalau milenial, kalau ibu-ibu yang suka arisan bagaimana, terus kalau ibu-ibu hamil caranya bagaimana. Nah, ya. Nah, kini saatnya Anda benar-benar berbicara dengan mereka. Kalau tadi baru kita tentukan bagaimana, sekarang kita lakukan channels-nya. Channels merupakan tempat pertemuan kita dengan konsumen. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, acuannya bagaimana kita bertemu dengan mereka. Jadi kita harus cari tahu di mana konsumen kita sering berkumpul. Ya, misalkan di ibu-ibu PKK, setiap bulan ada yang namanya posyandu. Nah, itu berarti tempat ibu-ibu hamil dan ibu-ibu dengan anak-anak balita berkumpul. Nah, itu adalah target kita, channel kita untuk kita melakukan promosi, untuk kita melakukan sosialisasi bisnis kita. Ini namanya channel. Jadi kita harus cari tahu nih, nah, ya kita sendiri atau kita minta tolong sama menugaskan staf marketing kita. Tapi kita tuliskan dulu. Nah, yang pertama nih, di mana mereka kongko-kongkonya di mana, nongkrongnya di mana, kumpul-kumpulnya di mana. Ya, contoh nih, misalkan kalau saya sebagai marketing kampus, berarti konsumen kampus adalah di sekolah. Berarti saya harus mendatangi sekolah, presentasi di sekolah. Kedua, itu target utama siswa sekolah. Target kedua, yang mau kuliah kan nggak cuma siswa sekolah. Karyawan pabrik itu juga mau kuliah. Berarti saya harus mendatangi pabrik-pabrik untuk promosi, untuk presentasi. Nah, di pabrik biasanya karyawan suka makan di kantin. Nah, begitu karyawan buruh pabrik lagi makan di kantin, kita presentasi di kantin mereka. Sambil mereka makan, kita presentasi. Nah, itu contoh-contoh ya. Itu contoh-contoh Anda cari tahu di mana channelnya, di mana beradanya mereka. Lalu kita juga cari tahu di mana mereka aktif menggunakan sosmed atau enggak. Kita cari tahu sosmednya komunitas-komunitas tersebut. Sehingga kita bisa tune in di komunitas mereka, di sosmednya mereka. Ya, lalu kita juga cari tahu mereka suka dengerin radio atau musik atau enggak. Nah, ini tujuannya kalau kita mau beriklan. Ya. Terus mereka suka menghadiri event atau enggak. Nah, bisa juga kita buat channel seminar kesehatan. Ya, kemarin Akbit Latansa membuat seminar kesehatan lewat YouTube, lewat Zoom. Ternyata animonya banyak. Yang nonton di seminar itu hampir 3.500 kemarin saya lihat. Yang nonton ya, viewernya banyak. Nah, berarti di situ ada kesempatan untuk promosi. Nah, atau yang lainnya bisa juga Anda pakai iklan.
pakai brosur, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu poin nomor 4. Jadi channel ini bagaimana kita berinteraksi langsung dengan mereka. Kalau nomor 3, bagaimana kita PDKT-nya. Ini berinteraksi langsung. Oke, kita review lagi. Siapa yang belum di absen? Bidan Vivi sudah, Bidan Salsa. Bidan Salsa? Siap, Prof. Oke, Bidan Salsa. Bisa bantu saya ngejelasin yang nomor 3? Insya Allah, Prof. Yang nomor 3 Nomor 3. itu. Yang nomor 3 itu how do you interact customer relation. Jadi kayak bagaimana kita menarik konsumen gitu, Prof. Kayak cara PDKT, caranya kayak ketemuan, by phone atau medsos. Jadi ya gitu, Prof. Menarik Kalau yang perhatian. nomor 4? Kalau yang nomor 4 yang ini? How do you reach them? Kayak bagaimana sekarang kita mendistribusikan jasa-jasa kita. Channels-nya itu kayak cari tempat untuk target kita, misalnya tempatnya lagi di posisi apa yang ramai, jadi kita tuh di situ Prof untuk kayak promosiin target kita sendiri. Terima kasih Bidan Salsa. Dan itu harus harus ditulis di mana? Di proposal bisnis. Bukan cuma diucapkan nantinya. Kenapa? Kalau cuma diucapkan, yang tahu cuma kita. Nah, kalau ditulis, orang akan ingat terus siapapun yang baca proposal bisnis. Oke, terima kasih Bidan. Oke, yang terakhir sekarang adalah yang kelima. Hari ini kita sampai 5 dulu ya. 5 itu ada di mana tadi? Di sini ya, 5 itu. 5 itu adalah mana tadi? Oh, 5. 5 itu how do you do it? Nah, aktivitas utama apa? Aktivitas inti dari bisnis Anda tuh apa? Ya, aktivitas utamanya apa sih? Ya, kalau bisnis Anda misalkan jualan bakso, berarti aktivitas utamanya jualan bakso. Kalau Anda misalkan bergerak di bidang misalkan fashion, tentang sablon t-shirt, berarti aktivitas utamanya adalah menjahit dan sablon. Kalau Anda misalkan bisnis kantin sehat, berarti aktivitas utamanya adalah dapur dan kuliner, kan gitu ya. Di sini namanya how do you do it? Key activities. Key activities adalah aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari sehingga bisa mencapai value proposition. Proposition itu adalah manfaat. Jadi aktivitas yang Anda lakukan ditulis di proposal bisnis. Nah, aktivitas ini bukan aktivitas sembarang aktivitas, tapi aktivitas yang bisa mencapai manfaat buat konsumen. Ya, contohnya apa nih? Misalkan aktivitas bisnis seperti apa yang Anda terapkan dalam perusahaan sehingga membantu agar konsumen puas. Tulis di sana. Bagaimana distribusi jasa Anda supaya konsumen puas. Lalu tulis juga apakah Anda punya tenaga ahli. Nah, kayak aktivitas. Ada ahlinya nggak misalkan? Kalau misalkan ada bidan misalkan klinik, berarti di sana ada tenaga ahli bidan, dituliskan tenaga ahlinya siapa, bidan apa namanya, bidan siapa namanya. Kalau misalkan di kantin sehat dituliskan ya ada tenaga ahli, tenaga ahlinya ada 2, tenaga ahli masak sama tenaga ahli gizi. Sebutkan tenaga ahli gizinya siapa, tenaga ahli masaknya siapa. Disebutkan namanya, disebutkan background pendidikannya ya. Oke. Baik, itu ya materi hari ini. Jadi sekali lagi ini gambaran intinya teman-teman. Tadi nomor 1 ya di sini. Ya, nomor 1. Sekali lagi hari ini kita cuma sampai nomor 5. Karena hari ini saya akan berikan kesempatan buat teman-teman untuk diskusi sendiri ya. Ini nomor 5, nomor 1. Mulainya di sini. Lalu nomor 2 pelanggan utama ini ya. Lalu nomor 3 hubungan dengan pelanggannya bagaimana. Nomor 4 saluran distribusi, aktivitas utama dari usaha Anda. Oh salah nih. Ini adalah bagaimana kita berkorelasi, berinteraksi langsung. Kalau aktivitas utama ada di sini nomor 5.
Nah, nomor 6, 7, 8, 9 kita lanjutkan pertemuan besok ya, pertemuan 5. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sampai di poin 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Saya buka pertanyaan buat teman-teman semua. Yang belum jelas. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Supaya nanti bisa langsung dikerjain nih, dicicil. Dicicil. Nggak dikumpulkan ya, dicicil dulu. Tapi kalau nggak dicicil, repot nanti Anda. Oke, silakan. Pas ya? Oke, pas. Kalau pas, kita lanjut ya. Slide berikutnya. Ini to be continued bersambung ya. Bersambung pekan besok ya. Nah, sekarang kuisnya. Bukan kuis ya. Bukan kuis. Pertanyaannya, siapa yang bisa bantuin saya ngejawab ini? Saya kasih nilai lagi. Saya nggak akan paksa deh. Yang punya partisipasi aktif ya nilainya banyak gitu aja. Oke, nomor 1 siapa yang mau bantu? Yuk. Rianti, Prof. Rianti. Ya, siap Rianti. Alhamdulillah. Gitu dong. Semangat Rianti. Oke, Bidan Rianti. Nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1, Prof. Ya, apa itu BMC? BMC itu bisnis model kampas. Ya, itu mah singkatannya. Definisinya tuh. Perencanaan bisnis yang dibuat oleh pemilik awal bisnis. Terus? Lebih lengkap lagi? Apa, Prof? Lebih lengkap lagi, lebih lengkap lagi. Itu kan perencanaan awal yang dibuat oleh pemilik bisnis. Sudah. Lengkapi lagi dong, nggak cuma sampai di situ kan? Untuk siapa? Dan seterusnya. Gimana? Lanjut. Ayo dilanjutkan. Apa itu bisnis model kanvas? Karena penggambar bisnis kanvas itu perencanaan bisnis yang dibuat oleh pemilik awal bisnis. Karena penggambarannya bentuk visual yang digambarkan di kertas kosong. Dalam bentuk, bukan karena, dalam bentuk. Iya, dalam bentuk. Visual. Oke. Terima kasih. Siapa lagi yang mau menambahkan nomor 1? Alisa, Prof. Ya, Bidan Alisa. Silakan Bidan Alisa. Nomor 1. Tambahkan. Apa tambahannya? Kalau bisnis model kampas itu apa sih bisnisnya gitu. Terus bisnis model kampas merupakan sebuah tol dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Terus BMC juga dimulainya itu dari di tengah, dimulai dari nomor 1 yang tadi banyak itu, Prof. Dijelasin juga, Prof. Oke. Bentar dulu enggak. Untuk siapa BMC ini? Untuk siapa BMC ini? Untuk 3 orang. Untuk 3 orang. Untuk siapa? Untuk konsumen, partner bisnis, sama investor. Alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa. Siapa yang mau coba bantu nomor 2? Mau, Prof. Salsa, Prof. Siap, silakan Salsa. Yang tadi cuma ada 5 kan, Prof? Oh, 5 dulu. Boleh nggak, Prof? Silakan. 5 dulu. Jadi kan 9 elemen dari BMC. BMC itu kan alat untuk menerjemahkan bisnis. BMC mulainya dari nomor 1. Yang pertama, value proposition. Yang pertama itu kayak what do you do? Kita itu mau membuat apa, mau melakukan apa. Nilai manfaatnya itu yang ditawarkan ke konsumen seperti apa. Lalu ada hal yang membedakan dari bisnis kita sama bisnis yang lain. Terus ada nomor 2, Prof, yaitu who do you help? Jadi siapa yang akan kita tolong?
Jadi di situ ada segmen sesuai kebutuhan konsumennya seperti apa kayak gitu, Prof. Lalu ada nomor 3, how do you interact ya, Prof. Jadi kayak interaksi, bagaimana kita berinteraksi dengan konsumen kita, kayak PDKT atau seperti yang lainnya gitu ya, Prof. Lalu ada nomor 4, how do you reach them, kayak bagaimana kita mendistribusikan jasa-jasa kita, seperti cari tempat untuk target kita mau ngapain, kita mau promosiin di situ, kayak gitu ya, Prof. Terus dan yang terakhir nomor 5, how do you do it, jadi kayak aktivitasnya itu kita mau ngelakuin apa ya, Prof. Dan dibantu oleh siapa? Dibantu oleh siapa? Jadi kalau misalnya, jadi nomor 5 itu tambahan sedikit ya. Nomor 5 itu aktivitas utama kita apa di situ dan yang mengerjakan siapa. Jadi kalau misalkan teman-teman atau bidanaris atau yang lainnya punya bisnisnya misalkan klinik lahiran, aktivitas utamanya adalah membantu ibu-ibu hamil melahirkan. Nah, berarti dituliskan di situ ya tenaga ahlinya siapa selain bidan Alisa sendiri atau selain Anda sendiri, ditulis. Kalau misalkan bisnis kita adalah kantin sehat, berarti aktivitas utamanya adalah memberikan cita rasa makanan sehat untuk mencegah stunting. Nah, dituliskan ahli gizi dibantu oleh siapa? Ahli gizinya siapa dan ahli masaknya siapa. Itu ya, itu poin nomor berapa tadi? 5, Prof. 5. Siap, terima kasih Bidan. Luar biasa. Saya senang banget nih. Pagi ini saya semangat banget. Kenapa? Karena poin ini yang kita pelajari penting ya. Kalau kemarin kita cuma intermezzo, semangat-semangatan. Tapi ini adalah realnya. Nah sekarang, sebelum saya tutup, ilmu yang kita bahas tadi tidak aci, tidak akan terasa manfaatnya kalau nggak diskemakan. Jadi sekarang Anda yang sudah punya ide bisnis ya atau bisnisnya apa, kelompoknya seperti apa, tolong diskusi. Sudah punya kelompok belum nih? Sudah punya kelompok belum? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah. Berarti ada berapa kelompok? Ya, ada 5 kelompok, Prof. 5 kelompok. Oke, 5 kelompok. Oke, saya catat di sini kalau gitu ya. Kelompok. Kelompok ketuanya aja. Kelompok 1 misalkan. Kelompok yang pertama ketuanya siapa? Ada? Ayo. Karena kita sudah mulai nih. Sudah mulai real nyata. Nggak main-main. Ya. Siapa? 1. Ayo teman-teman. Lalu sebutkan mau bikin apa bisnisnya. Kita tulis di sini. Prof, nanti kalau di tengah jalan berubah, nggak apa-apa berubah. Yang penting sudah punya fondasi awalnya dulu. Sebelum saya close di sini. Oke, nomor 1, kelompok 1. Siapa aja deh. Kenapa jadi pada diem semua? Penanggungnya, kosmanya siapa nih? Kosmanya. Koordinatornya siapa sih kemarin? Saya lupa. Nyai Risma sama Salsa, Prof. Iya, Salsa. Apa Nyai? Yuk, siapa nih? Sebutin yuk. Supaya kita bisa fokus dengan project bisnisnya. Nggak cuma teori. Baik, Prof. Kelompok 1. Aduh, suaranya terputus. Ketua kelompok 1, Suningsih. Suningsih. Oke. Siap. 1 ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2, ketuanya Sri Rahayu. Sri Rahayu. Oke, Sri Rianti. Kenapa? Prof, kelompok 2, ketua Rianti. Siapa? Rianti, Prof. Kelompok 2 ketua ini jadi bos loh. Enggak, bukan, Prof.
Iya. Kelompok 2 Ilma, Prof. Siapa? Kelompok 2 Sri Rahayu, udah nggak apa-apa, Prof. Ya, nggak apa-apa. Rahayu seneng kali di kelompok ketua tuh kan lumayan. Tiga, nilainya nanti lebih kan? 3. Kelompok 3 Suci Indasari. Suci Indasari. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4 Nyai Risma. Risma. Kelompok 5 Siti Neneng Vivi. Siti Neneng Vivi. 3 orang nih, Siti Neneng sama Vivi. Enggak, itu satu nama, Prof. Oh, satu nama. Oke, sekarang saya tanya, Suningsi kelompoknya mau buat apa? Atau bisa dibantu sama Nyai Risma atau Kosmanya yang sudah didiskusikan atau belum? Sudah didiskusikan belum? Mau bisnis apa ini? Mohon maaf, Prof. Belum didiskusikan. Oke. Berarti gini, kalau belum didiskusikan, nanti setelah ini silakan teman-teman berembuk sendiri. Paling enggak di pertemuan besok, ya di pertemuan besok sudah ada bisnisnya apa. Sehingga poin nomor 1 sampai nomor 5 sudah punya draftnya, draft kasarnya dulu aja. Ya, draft kasarnya. Ditulis tangan aja dulu pakai kotak-kotak gitu, tulisannya apa aja. Ya, nggak usah di kotak-kotak lah. Misalkan satu itu apa, 2 itu, 1 itu nilai mau bisnis apa, nilai manfaatnya apa. Nomor 2 customernya siapa. Nomor 3 how do you mau berinteraksi dengan apa. Ya, gimana? Bisa ya? Karena tanpa itu kita nggak bisa starting. Nah, oke, ini saya save dulu ya. Baik, Prof. Nah, oke, ini saya save dulu sebentar. Saya save. Oke. Nah, baik, sebelum saya tutup, teman-teman. Nah, oke, sebelum saya tutup ya. Ini saya stop share dulu. Sebelum saya tutup, teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini adalah bentuk laporannya. Terlihat ya? Ini bentuk laporannya. Oke, saya besarkan dulu. Nanti saya kirim ini di Google Classroom. Jadi nanti kita nggak ada entrepreneur fair ya. Jadi nomor 1 kita hilangkan. Karena memang kita belum boleh untuk offline. Kalau ada sih asik ini jadi entrepreneur fair. Ada punya stand sendiri. Stand tentang bisnis Anda. Ada 5 stand di Akbit nih misalkan ya. Tapi sementara kita nggak dulu. Kita fokus pada nomor 2 ya. Laporan dan presentasi kelompok lalu penilaian. Oke. Nah ini isi laporannya kayak gimana. Jadi nanti teman-teman ya. Teman-teman nanti di setiap kelompok harus mempersiapkan ya. Saya ambil pilihannya dulu. Nanti teman-teman bisa baca ya. Isinya nanti seperti apa. Jadi teman-teman nanti harus siapkan yang namanya pertama company profile. Ya, company profile. Ini untuk UAS ya. Kalau untuk pertemuan besok cukup BMC-nya dulu. Jadi untuk UAS nanti kalau teman-teman nggak paham kan kita ada yang namanya diskusi. Ya silakan gunakan hari Selasa atau hari Sabtu. Ya, teman-teman bisa diskusi sama saya lewat WA. Ya, bisa video call berlima, berenam sama saya atau diskusi apapun. Itu namanya business coach, ya, bimbingan bisnis. Yang pertama, teman-teman buat company profile. Isinya company profile itu adalah ya, gambaran umum perusahaan. Jadi gambaran umum perusahaan Anda yang mau dibangun itu apa? Ya, kalau kantin, nah gambaran umum ceritain tuh kantinnya kayak gimana nih gambaran umum perusahaan. Terus gambaran umum produknya apa? Kalau ada produk silakan tulis. Gambaran singkat proses bisnisnya. Proses bisnis itu alur bisnisnya seperti apa? Nanti saya berjalan ya, yang penting ini gambaran dulu. Terus value proposition, nilai manfaatnya apa tadi?
Lalu kontak asnya siapa di situ. Jadi misalkan dari 5 itu yang jadi customer service-nya siapa. Oke, nomor 6 dilengkapi foto-foto nggak usah. Lalu buat juga yang namanya ini nomor B nggak usah karena kita nggak perlu nggak perlu fair. Buat katalog ya. Katalog itu kayak brosur. Ya, brosur. Nah, jadi bikin brosur tentang bisnis Anda. Isinya deskripsi, gambar, lalu spesifikasi, jenis produknya. Brosurnya 1 aja atau 2 terserah. Lalu benefit apa yang ditawarkan. Seperti brosur-brosur yang seperti Anda lihat di mana-mana. Brosur misalkan klinik, brosur kantin sehat, brosur senam hamil, kayak gitu. Buat sendiri. Oke, X-banner nggak usah karena kita nggak presentasi, nggak pameran ya. Kalau pameran buat nih seru nih. Brosur tadi sudah, terus tuliskan job desk. Ya, berlima itu job desk-nya apa? Job desk itu bagian pekerjaannya. Ya, tulisin berlima. Berlima itu kerjanya apa? Ya, job desk itu nggak banyak-banyak. Yang pertama direkturnya siapa? Nah, tadi kan berarti ketuanya jadi direktur nih. Jadi bosnya siapa? Lalu bagian promosinya siapa? Bagian produksinya siapa? Ya, bagian finance-nya siapa? Lalu bagian purchase-nya siapa? Ini kalau produk, kalau penjualan. Ya, kalau jasa berarti nanti bagian yang memberikan jasa siapa? Produksi itu berarti jasa. Ya. Bagian purchase ini berarti bagian yang melakukan proses penawaran ke orang lain. Nah, nanti tolong ditulis satu-satu nih siapa aja supaya nanti begitu sidang nanti saya tanya tugas kamu apa aja. Nah, direktur tugasnya apa, bagian promosi tugasnya apa. Oke, job description ya. Itu tadi. Terus baru bikin BMC. Nih, bisnis model kanvas. Bisnis kanvas model. Tulis 9 poin tadi ya. Itu nanti buat UAS ya. Ini sebagai gambaran umumnya aja ya. Nanti ini saya kirim di Google Classroom supaya Anda bisa download. Ya. Lalu bentuk laporannya nanti isinya seperti ini. Ini laporannya. Nah ya, nah ini. Ada halaman judul, ada daftar isi, ada abstraksi, lalu ada evaluasi tadi. Yang tadi tulis di sini semua. Yang ada di atas. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman buat tugas UAS. Jadi tugas UAS sudah saya berikan di sekarang ya. Jadi nanti penilaian UAS itu penilaiannya dari sini ya. Dari proposalnya itu nanti 60%. Ya. Saya nilainya. Proposal BMC. Proposal yang tadi di atas ini. Lengkap ya. Ada direkturnya dan seterusnya. Ada apa namanya? Ada apa tadi namanya? Lupa saya. Company profile dan seterusnya. Lalu nilai presentasi nilainya 40%. Jadi total 60 sama 40%. Ya. Jadi nilai proposalnya harus bagus nih. Oke. Ada pertanyaan teman-teman untuk tugas UAS dan tugas kelompoknya sudah mulai dipikirkan nih. Ininya bisnisnya apa? Silakan. Kan kemarin kan kita udah ngediskusiin mau bisnis apa yang sama profesor itu yang ada 6. Yang pertama kan ada senam ibu hamil, terus baby spa, pijat laktasi. Itu yang baru lagi. Apalagi kantin sehat. Iya, baby and mom swimming, terus sama hypno breathing. Kita pakai yang itu atau cari yang baru lagi atau gimana? Boleh pakai yang itu atau cari yang baru. Yang jelas nggak boleh keluar dari
ranah kita di kebidanan, keilmuannya. Ya, kantin sehat sedikit keluar sih sebetulnya, tapi nggak masalah karena itu di situ ada ahli gizinya. Karena Anda kan bertindak sebagai gizi yang mensyaratkan makanan-makanan sehat. Sedikit melenceng ya kalau ini. Tapi it's okay karena kita arahnya ke stunting. Ya, boleh ambil yang itu atau boleh kalau ada yang punya ide yang lain silakan. Asal dikoordinasikan dulu ke saya. Ya. Di ACC dulu. Jadi saya ACC enggak. Takutnya, Prof, saya mau bisnis ini aja, Prof. Bisnis apa? Bisnis sewa ambulan. Atau sewa ambulan. Kan dibutuhkan. Iya, tapi kan enggak ada hubungannya sama jasa kita. Sewa ambulan. Sama aja dengan rental mobil. Enggak kayak gitu ya. Iya. Oke, cukup jelas? Kalau yang pakai kemarin itu udah di ACC belum? Yang kemarin boleh, silakan. Itu sangat, kalau itu memang sangat karena sesuai dengan keilmuan teman-teman kan. Kecuali yang hypnobreathing ya, karena hypnobreathing itu memang harus keluar. Itu hypnobreathing nggak perlu lah. Karena hypnobreathing berarti kita harus punya tenaga hipnoterapis kan? Iya. Betul. Iya, ada nggak? Jadi. Kenapa? Yang ada 5 kalau nggak salah. 5 ya. 4. Betul kan ya, kantin sehat kan kata Prof di luar kita sama hypnobreathing kan harus kantin sehat tetap nggak apa-apa. Ya, kantin sehat tetap nggak apa-apa. Iya. Justru kantin sehat itu kalau misalkan ada teman 2 kelompok ini buat kantin sehat, silakan berkompetisi. Ya, kantin sehat si kelompoknya si A atau kelompok si B. Ya, saya mau lihat gitu. Tapi bagusnya sih masing-masing beda-beda. Nggak boleh ada yang sama. Bocoran nih bisnis kantin sehat itu di Rangkas itu akan sangat menjanjikan loh. Apalagi masuk ke ranah GoFood. Keren itu. Tapi harus komitmen dengan gizinya. Jadi harus tertulis di di makanan itu, di listnya itu harus tertulis gizi yang terkandung di makanan yang dihidangkan itu harus benar-benar. Jadi ada ahli gizinya. Itu belum ada di Rangkas. Ya, bahkan bisa sampai ke Bogor. Resikonya kenapa? Resikonya takut kenapa-napa dong, dok kan? Dok, Prof itu nggak kan boleh makanan. ada kata takut. Ini nggak boleh ada kata takut. Kan gini teman-teman, dengerin ya semuanya ya. Yang kita siapkan ini baru proposal bisnis, belum bisnis real. Ya, belum bisnis real. Kalau teman-teman buat proposal aja udah takut, gimana mau realnya? Paham ya? Buat aja dulu. Yeah. Nah, ketika proposal bisnisnya udah oke dan udah berani, nah kan tadi kita harus punya partner. Jadi ketika kita buat kantin sehat, ketika keilmuan kita tentang gizi agak kurang, berarti kita cari partner. Partner siapa? Ahli gizi. Kita cari teman nih, misalkan dari mana nih? Dari IPB misalkan ada lulusan, atau dari Poltekkes misalkan, Poltekkes Banten yang S1. Nah, gitu. Jadi bisnis itu harus berkolaborasi ke depannya. Paham ya teman-teman ya? Jadi gini loh, maksud saya kuliah ini setelah lulus kalau bisa dari 5 kelompok ini adalah yang pecah telur gitu. Pecah telurnya artinya nggak berkelompok. Misalkan besoknya bidan nyai ketemu saya misalnya, Prof, proposal yang ini boleh nggak saya jalanin sendiri? Saya mau jalan sendiri nih, silakan. Tapi kan proposalnya udah ada 5 nih, tinggal pilih. Prof, boleh nggak proposal ini saya bawa buat panduan saya? Kamu mau bisnis sama siapa? Saya mau bisnis sendiri sama teman saya atau sama keluarga? Boleh, kan gitu. Jadi 5 proposal bisnis yang kita buat sama-sama dan nanti saya ACC dan ternyata sudah bagus, silakan jadi panduan teman-teman mau jalanin bisnisnya bersama rekan di kampus, bersama keluarga atau partner yang lain dari kampus yang lain. Top. Paham ya? Ya, paham, insya Allah. Semangat. Karena ini jadi modal awal Anda. Kantin sehat boleh. Oke, hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada, Prof.
Kalau nggak ada, teman-teman ingat ya, karena kuliah kita memang harusnya belum berakhir, tapi 1 jam ini, ya kan kita sampai jam 11, sampai jam 11.50 kan ya, sampai jam 11.50 masih ada 1 jam. Nah, teman-teman di 1 jam nanti, tolong diskusi masing-masing, ya, tolong diskusi masing-masing, lalu tolong laporan di WAG yang mau diambil kelompoknya bisnisnya apa. 1 jam ke depan ya, jadi sebelum jam 11.50, setengah 12 lah, saya tunggu laporan teman-teman. Kelompok A namanya siapa, jadi kelompok 1 ketuanya siapa, anggotanya siapa aja, terus nama ide bisnisnya yang mau diambil apa. Kelompok 2 ketuanya siapa, anggotanya siapa, ide bisnis yang mau diambil apa. Saya tunggu jam 11.30 ya. Bisa? Teman-teman? Prof. Oke, ya, terima kasih kalau sudah support dan sudah semuanya. Lalu sambil berjalan teman-teman bisa coret-coret tuh masing-masing kelompok dari poin 1 sampai 5 dulu. Nanti besok kita lanjutkan poin 6 sampai poin 9. Nah, di terakhir berarti besok di hari Sabtu atau hari Senin proposal BMC-nya sudah mendekati sempurna. Baik, itu aja dari saya hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya dan mudah-mudahan teman-teman tetap semangat karena teman-teman adalah angkatan pertama yang bisa nanti menjadi contoh buat adik-adik kelasnya bidan trainer atau bidan yang berprofesi menjadi seorang pengusaha sukses dan nanti bisa muncul di TV-TV nasional. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.